Pak Hermawan bersama dengan Ibu Fatna yang terkasih, juga keluarga besar Happy Family di Geraha yang baru hari ini. Sangat senang setelah sekian lama kita nggak bertemu ya. Saya kembali bersama dengan Bapak Ibu sebuah sukacita yang besar hari ini. Ibu Bapak, saudaraku, sempat saya tanya pada Pak Hermawan, Pak Hermawan ada tema khususkah? Lalu Pak Hermawan bilang temanya ngikut Pak Stefanus saja. Ya, baik, kalau begitu saya akan mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari pertama-tama mengeluarkan handphone dulu deh. Ya, karena tema kita kali ini kaitannya dengan selfie. Ya, tolong kita sama-sama buka handphone kita, bikinlah selfie lebih dahulu ya. Ayo, bolehkah kita selfie bersama? Ayo, Bapak Ibu angkat handphonenya, selfie ya, bareng-bareng ya. Oke, siap? Semua siap? Yuk, 1. Oh, ada yang baru siapin kamera handphonenya dulu. Kita tunggu dulu ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Kita sudah selfie bareng, tapi kali ini tema kita gaul ya, yaitu tangan kanan memberi, tangan kiri selfie ya. Wah, ini apaan ini ya? Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Kita mau belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, Bapak Ibu, saudaraku, yuk kita baca firman Tuhan bareng-bareng saya ya. Demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ibu Bapak, saudaraku, ayat yang ketiga kita baca bareng-bareng yuk. Sekali lagi ya, khusus ayat yang ketiga. Sama-sama kita ucapkan begini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang menarik. Bagaimana tangan kanan memberi, ya, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, sebuah pertanyaan lebih dahulu. Mengapa sih kok kita ini terpanggil dalam hidup ini untuk memberi? Mengapa dalam hidupku aku terpanggil untuk sungguh-sungguh menyatakan persembahan syukurku? Nah, untuk menjawab lagu ini, menjawab tema ini, saya jadi ingat sebuah lagu dalam bahasa Jawa. Ya, saya bawa gitar kecil ukulele. Ya, nanti kita nyanyi bareng-bareng Tresnane Koyo Bengawan. Ya, Ibu Bapak pasti mengenal lagu ini, kasihnya seperti sungai. Kita nyanyi dulu ya.
tansah milih saben awan, tansah milih saben wengi. Tresnane kaya bengawan, neng kasihnya seperti sungai. Tim multimedia. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, di hatiku mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hati. Kerja kanggo Gusti, kerja kanggo Gusti, ora jiwani, ora golek pati, ning Gusti berkahi. Ayo kerja kanggo Gusti, tansah seneng ing ati, tresnane Gusti ora jiwani. Lakoni apa sing dadi kersane Gusti, rino wengi Gusti amba bekerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan, selalu manis biar piku salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan. Saudara ikut Tuhan, selalu manis. Terjawab sudah. Kenapa kok aku terpanggil untuk memberikan persembahan? Terjawab sudah. Mengapa hidupku mesti mengucap syukur? Tadi dijawab bagaimana kasih Tuhan itu koyo bengawan, ya. Tresnane koyo bengawan. Itu luar biasa, ya. Selalu mengalir waktu siang, waktu malam. Tansah mili saben awan, saben wengi. Puji Tuhan, dengar sharing dari Pak Hermawan tadi. Tuhan menolong lewat kebersamaan seperti ini. Pak Hermawan katakan, saya lupa sakit syaraf kejepit Pak Stefanus. Ya, ketika berkumpul seperti ini ada kegembiraan luar biasa. Kasih Tuhan mengalir terus, ya. Itu sebabnya saudara dan saya terpanggil untuk mengatakan, Tuhan, aku mau kerja kanggo Gusti. Ya, aku siap sungguh-sungguh kerja buat Tuhan itu ora pernah nguciwani, gak pernah bikin kecewa hatiku. Dan kalau aku kerja buat Tuhan, aku orang golek badi, ya. Tapi Tuhan kasih berkat lewat cara yang sangat istimewa. Itu bikin senenging hati, ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, benar sekali kalau pada malam hari ini saudara dan saya diajak sama-sama merenungkan, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Baik, saya mau bertanya dulu. Ketika seseorang berkata pada saya begini, Pak Stefanus, tema ini berlaku untuk orang kidal enggak Pak Stefanus? Ya, kalau kidal kira-kira berlaku atau enggak? Ya. Saya jawab, kamu tahu artinya kidal enggak, Nak? Kidal itu kan kiri dari lahir. Ya, maaf mau tanya, kalau kanan dari lahir berarti apa ya Bapak Ibu? Oh, kalau kanan dari lahir ini deh ya, kadal ya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih, firman ini enggak lagi bicara soal tangan kiri, tangan kanan dalam arti kidal atau enggak. Tapi apa sih yang Tuhan maui dalam hidup kita? Yuk kita baca bareng-bareng Matius 6 ayat pertama. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari bareng-bareng dengan saya mengucapkan, membaca firman Tuhan begini. Ingatlah,
Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ibu bapak saudaraku, malam ini di Geraha Happy Family ini, saudara dan saya sedang saat ini diminta oleh Tuhan memikirkan ayat yang mau bicara seputar motivasi memberi. Coba kita renungkan dalam hidup ini. Menjadi anak Tuhan, aku berulang kali terbiasa memberi. Tapi benarkah pemberian-pemberianku itu berangkat dari landasan motivasi yang baik? Bapak Ibu, saudaraku, kita hidup di tengah zaman yang serba anti mainstream, ya, yang kepingin beda dari biasanya. Mana buktinya kalau kita ini sedang hidup di zaman yang berbeda dari biasanya. Satu kali ketika kita diajak memikirkan tema ini, ada di tengah situasi yang zamannya memang berbeda. Ada serombongan teman-teman mempelai diminta maju foto bareng pengantin. Kira-kira pose fotonya teman-teman mempelai ini bagaimana? Mereka katakan, kalau menghadap depan gini ini sudah terlalu mainstream. Jadi foto bareng mempelai yang keren kayak apa? Kayak gini Pak Stefanus. Sebentar. Ini kayaknya mesti pakai program PowerPoint ya. Kalau dibuka pakai program isi worship, jalannya begitu. Ya, tolong dibuka pakai program PowerPoint ya. Sudah? Coba kita lihat ya. Bagaimana saudara dan saya terpanggil untuk melakukan semangat di tengah-tengah situasi yang anti mainstream macam begini. Ayo kita ini berani mengatakan, kalau zaman di sekeliling kita mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri selfie, anak Tuhan mestinya sikapnya macam apa? Ya, di multimedia udah siap ya? Oke, saya masih dikasih lambaian tangan dulu. Oke, nah Bapak Ibu, ternyata programnya dibuka bukan pakai PowerPoint, jadi agak berbeda sedikit. Ya, baik, kita tunggu. Sebuah sukacita tersendiri buat ibu bapak dan saya. Kalau kita ada di zaman yang serba tidak biasa, kita dipanggil mengerti apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Ya, baik. Sudah ready ya di multimedia ya? Oke, aku coba dulu. Oh, ternyata belum. Siap. Oke. Ya. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, gambaran yang menarik. Saya bertemu dengan banyak generasi. Generasi masa kini mengatakan pokoknya kami harus beda dengan generasi yang terdahulu. Kami kepingin bisa menunjukkan diri kami ini betul-betul sangat berbeda dibanding dengan generasi yang diharapkan. Mungkin Gloria bisa bantu ke tim multimedia kasih filenya dulu. Nah, menarik sekali kalau ibu bapak, saudara-saudari dan saya terpanggil sungguh-sungguh untuk menjadi generasi anak Tuhan yang tidak sekedar asal ikut-ikutan dunia ini. Yang berani punya identitas yang jelas. Yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa hidupku itu adalah hidup sebagai pribadi yang mau tekun mengerti apa yang Tuhan harapkan. Menarik sekali Bapak Ibu, saya seringkali berdialog dengan teman-teman kita dari berbagai kalangan umur. Mereka mengkritisi, ya, nah ini kalau foto menghadap biasanya itu biasa banget ya. Tapi kami bisa menghadap pose, menghadap depan. Ya. Kalau zaman dulu orang pacaran itu tunjukkan
pakai sebuah ungkapan cintanya itu dengan setangkai bunga. Tapi sudah menikah yang diikat bukan lagi bunga, tapi sayur gitu ya, ini untuk istriku. Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih, malam ini kita mau sama-sama mengerti apa yang Tuhan harapkan dalam hidupku, apa yang Tuhan maui dalam diriku. Tuhan mau supaya aku bisa memilih hidup benar dalam ketaatan pada firman Tuhan. Nah, ayo Bapak Ibu, kalau memang kita sepakat di Geraha Happy Family ini, kita mau lebih taat pada firman-Nya, bukan pada tren dunia ini. Ayo kita mencari tahu apa yang Tuhan maui di saat dunia mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Apa firman Tuhan bunyinya buat kita? Mari Bapak Ibu, saya ajak kita baca sama-sama ayat yang kedua ini, kita ucapkan dengan penuh iman demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kelompok para pemuka agama, yaitu ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam. Mereka itu ternyata punya semangat mula-mula bagus banget. Kami kepingin mendidik umat untuk bisa peka dan mau memberi sedekah kepada sesama. Itu keren. Tapi sayang, mereka terlanjur untuk memberikan contoh itu pada dirinya. Lihatlah kami. Jadi bikin pengumuman-pengumuman, di sounding besar-besaran, di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong. Kami mau memberikan persembahan. Kami mau menolong tetangga kami yang sedang dalam kesulitan. Itu tujuan mula-mula dalam rangka mengetuk hati biar banyak orang terlibat. Tapi lama-lama motivasinya bergeser. Mereka mencari sebuah penghargaan. Lalu Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Yaitu dipuji orang. Mengingatkan saya dengan sebuah kisah cerita tentang sosok lelaki tua ini. Siapa dia? Di sebuah malam yang dingin, cuaca saat itu ada di musim dingin. Bapak lelaki tua ini sesungguhnya hidupnya tidak seberuntung orang lain. Melihat bapak lelaki tua ini, ada seorang bos kaya raya. Segera berkata kepada bapak tua ini, Pak, apakah kamu tidak kedinginan di luar ini? Dan kamu gak pakai baju hangat, mantel apapun lo. Apa jawab orang tua itu? Dengan sederhana dia katakan, aku memang tidak punya mantel. Tapi aku sudah terbiasa dengan cuaca dingin ini. Oke. Mendapat jawaban seperti ini, lelaki kaya raya itu kemudian berkata apa? Pak, tunggu sebentar ya. Aku mau pulang. Aku mau mengambilkan mantel yang tebal, yang pasti sangat hangat untukmu. Lalu bos ini berpamitan dengan bapak tua itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Bapak tua ini sungguh-sungguh berharap. Ya, menanti. Tapi apa jawab lelaki tua ini? Dia katakan, aku pasti menunggumu. Nah, sayangnya begitu bos kaya raya ini sampai di rumah, ada banyak tamu yang bikin dia sangat sibuk. Sampai lupa kalau dia itu janji kepada orang miskin tadi. Baru
Besok pagi saat bangun dia ingat, aduh tadi malam aku kan janji membawakan mantel paling hangat. Udahlah, ini pagi masih subuh gak masalah. Pokoknya aku harus cari di mana lelaki tua itu. Tapi sayang, saat ketemu lelaki tua itu, bapak tua ini sudah meninggal karena kedinginan. Dan yang mengherankan, saat orang kaya ini mendekati jenazahnya, ternyata bapak tua itu menggenggam, di tangannya ada sepucuk surat. Suratnya bunyinya apa? Ketika saya tidak punya pakaian hangat, saya memiliki kekuatan mental untuk melawan dingin. Tetapi ketika Anda berjanji, saya pegang teguh pada janji itu. Dan ternyata itu sungguh membunuh kekuatan mental saya. Bapak Ibu, saudaraku, kisah bapak tua yang mati kedinginan ini mau berkata buat saudara dan saya, jangan pernah menjanjikan apapun jika memang kita belum bisa menepatinya. Pokoknya prinsipnya jangan suka PHP, pemberi harapan palsu. Ya. Jadi kita perlu berprinsip. Mungkin janji itu rasanya tidak terlalu penting bagi kita. Tapi siapa tahu justru janji itu adalah segala-galanya untuk seseorang. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali pengajaran firman Tuhan malam ini mau mengatakan apa? Ayo Bapak Ibu saudara-saudari bareng-bareng saya membaca Matius 6 ayat yang ke-3 dan ke-4 ya. Yuk sama-sama kita ucapkan firman Tuhan begini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ibu bapak, saudaraku, benar sekali kalau dunia mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri harus selfie, anak Tuhan ditegur enggak. Kita enggak bisa pakai prinsip dunia saat ini. Mana buktinya? Saya ingat seseorang bercerita, dulu waktu handphone kita masih belum zamannya handphone Android. Handphonenya masih handphone jadul. Handphone Nokia mula-mula. Siapa yang punya handphone kayak gini? Ya. Dulu bisanya cuma dapat SMS. Satu kali ada seseorang kirim SMS. Dikasih judul ABC-nya kamu. Ya. Apa ABC itu? Ternyata waktu dibuka, kamu itu A-nya asik, B-nya itu baik, C-nya itu cakep. Wah, seneng ya. Dapat SMS dari seseorang yang gak dikenal ngomong, kamu itu ABC. Asik, baik, cakep. Ya. Habis ABC urutannya apa Bapak Ibu? DEF. Oke, ya. Dia menunggu, aku bakal dapat kiriman DEF enggak ya? Ternyata dikirimin beneran. Kamu itu DEF. D-nya dermawan, E-nya enjoy, F-nya fantastik. Waduh, makin seneng banget nih. Tuhan kok dia memuji-muji aku ya. Keren sekali orang ini ya. Kenapa Tuhan? Aku masih bolehkah menunggu habis DEF apa? GHI, semoga dikirimi SMS GHI. Ditunggu-tunggu, ternyata dikirim beneran teman-teman. Apa bunyinya GHI? Kamu itu gaul, humoris, imut. Wah, senengnya luar biasa. Ini doaku dijawab Tuhan. Kira-kira masih ada enggak ya Tuhan? Semoga dia kirim habis GHI apa ya? JKL, coba aku tunggu. Kira-kira dikirim enggak ya?
JKL. Ternyata benar. Dikirimi, kamu itu jujur, keren, dan lucu katanya ya. Wah, rasa hati ini berbunga-bunga. Tuhan ini mau sampai kapan ini? Habis JKL, semoga ada pujian lagi. Harusnya apa Bapak Ibu? MNO. Tapi kok dikiriminya bukan MNO, MSO. Apaan ini Tuhan? Dibuka, ternyata maaf salah orang. Oh, tiwa seneng ya, ternyata bukan aku yang dimaksud. Bapak Ibu saudaraku terkasih, sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah Tuhan pernah salah pilih? Buat saya Tuhan gak pernah salah pilih. Amin. Kalau kita dipilih jadi anak Tuhan, yang Tuhan maui pasti hidup kita bukan sekedar hidup begitu saja. Hidup yang berarti, hidup yang sungguh-sungguh menyatakan ada berkat itu benar-benar dapat terwujud menjadi kenyataan. Mana buktinya Tuhan menghendaki begini? Yuk sekali lagi kita baca firman Tuhan yang jadi fokus kita di malam ini. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 3 dan 4 ya, kita ucapkan sama-sama demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan mau siapapun kita, berapapun berkat yang dimiliki oleh kita, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Maukah kita belajar bersedekah, melihat penderitaan orang di sekeliling kita? Tapi ingat, ketika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dan kalaupun kau memberikan sedekah, mesti engkau lakukan dengan tersembunyi. Apa yang menarik? Inilah upahnya. Bapa yang melihat yang tersembunyi akan kasih balasan berkat untukmu. Ketika hidup kita melakukan itu dengan penuh kasih yang tulus, mana buktinya? Ibu bapak, saudaraku, saya jadi ingat kisah tentang lelaki tua dan selimut. Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah ketika seorang lelaki tua, bajunya lusuh, kumal, masuk ke dalam toko. Para pengunjung melihat lelaki tua yang lusuh kumal ini mulai menjauhi. Kalau dia sedang cari-cari sesuatu, yang lain malah menghindar. Tapi yang menarik, pemilik toko pakaian itu, toko kain itu adalah seorang anak Tuhan yang hebat. Di saat banyak orang menghindar, dia datangi Pak tua ini sambil bertanya. Apa yang ditanyakan? Mau cari apa Pak di toko kami? Lalu Pak tua ini mulai cerita jujur. Saya mau beli selimut 6. Ya, 6 itu 1 buat saya, 1 buat istri, dan aku punya anak 4. Jadi 6. Tapi pemilik toko nanya, tapi kenapa Pak? Tapi saya cuman punya uangnya 50.000 rupiah. Apa bisa, apa cukup untuk beli selimut 6? Yang penting selimutnya gak usah bagus-bagus, gak masalah. Yang penting selimutnya itu bisa menghangatkan tubuh kami sekeluarga dari hawa dingin seperti saat ini. Bapak Ibu, supaya pemilik toko ini memperhatikan sungguh-sungguh, Pak tua itu mencoba membuka dompetnya dan ditunjukkan, ini loh Pak, uang yang aku punya, 50.000. Bapak Ibu, melihat Pak tua ini dan mengamati wajahnya, pemilik toko yang adalah seorang anak Tuhan ini segera berkata apa?
Dia berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong Pak Tua ini. Tuhan kasih sebuah kemampuan berpikir cepat dan menjawab. Dia katakan, Pak, cukup. Ya, 50.000 itu cukup. Kenapa? Karena saya punya selimut hangat dan bagus. Satu selimut harganya 10.000. Kalau Bapak belinya 5, aku kasih bonus 1. Pas kan? 6, harganya juga pas 50.000. Pak Tua ini merasa sangat lega, sangat bersyukur. Dia bayar 50.000 dan dia langsung bawa pulang 6 selimut itu untuk seisi keluarga. Tapi pemilik toko itu langsung diprotes oleh pelayan toko itu. Pelayan toko ngomong apa? Pak, apa enggak salah jual, Pak? Kita jual selimut ini mahal loh, Pak. Kenapa Bapak jualnya 10.000? Kemarin kita jual satu selimut 250.000, Pak. Hari ini Bapak jualnya 10.000. Apa enggak salah? Apa jawab pemilik toko ini? Pemilik toko ini mengatakan begini. Benar, memang harga selimut itu 250.000. Tidak lebih, tidak kurang. Betul memang harganya segitu. Tapi kemarin itu aku berdagang dengan manusia. Hari ini aku berdagang dengan Allah. Demi Tuhan, aku tidak kepingin duitnya Bapak miskin itu. Sedikit pun aku enggak ingin. Aku hanya ingin menjaga harga diri Bapak Tua tadi. Agar seolah-olah tidak menerima pemberian gratis yang bisa membuat dirinya malu. Aku cuman kepingin Pak Tua yang miskin itu bersama keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Bapak Ibu, saudaraku, kisah tentang selimut ini mau menunjukkan buat saudara dan saya. Bagaimana di saat dunia punya ajaran ketika tangan kananmu memberi, tangan kirimu mesti wajib selfie. Anak Tuhan berani mengatakan, aku menolak prinsip ini. Amin. Aku enggak setuju kalau tangan kananku memberi, tangan kiriku selfie. Kalaupun aku selfie, itu adalah sebuah ungkapan sukacita untuk kami, bukan tentang orang-orang yang kami tolong. Ibu bapak, saudaraku terkasih, coba kita memeriksa perjalanan iman kita ya. Sampai dengan malam hari ini, seberapa banyak aku telah dilibatkan Tuhan. Melewati masa pandemi COVID-19 kemarin, ada banyak orang-orang di sekitarku yang butuh perhatian kasih. Ada banyak orang di sekelilingku yang dalam kesusahan dan kesulitan. Pekakah hatiku? Apakah aku digerakkan Tuhan untuk mensupport mereka? Dan Tuhan, kalau aku diizinkan meringankan beban penderitaan hidup orang-orang di sekitarku, ajari aku Tuhan, bukan untuk selfie, tetapi untuk bersyukur, untuk bersukacita, untuk terus boleh menjadi saluran berkat-Mu. Itu sebabnya tim musik pada malam hari ini mau mengajak kita dengan penuh semangat, penuh kegembiraan buat saudara dan saya. Mau mengatakan buat kita semua, betapa hidupku ini sudah sangat diberkati Tuhan. Betapa hidupku sudah merasakan kasih Tuhan mengalir tiada henti. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari berkenan berdiri. Ayo kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita. Bagaimana? Trisnane koyo pengawan. Yuk kita nyanyi penuh sukacita sama-sama ya. Mari saudaraku dengan semangat, penuh sukacita.
tresnane koyo bengawan, tresnane koyo bengawan, tresnane koyo bengawan, ning atiku tansah milih saben awan, tansah milih saben wengi, tresnane koyo bengawan, kasihnya seperti sungai, kita bergandeng tangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. Angkat gandengan tangan kita. Terjongan Gusti orang jiwani, orang golek bakti, ning Gusti berkahi. Ayo kerja kanggo Gusti tansah seneng ing ati, tresnane Gusti orang jiwani, lakoni apa sing dadi kersane Gusti, rino wengi Gusti. Bertepuk tangan penuh sukacita. Buat Tuhan selalu manis, hatiku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis, ikut Tuhan, ikut Tuhan selalu manis. Dengan berdiri biarlah musik mengiringi lagu ini. Dengan sangat lembut kita berdoa. Berdoalah saudaraku. Saudaraku, bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan beri kepada saudara dan saya berkat kesehatan. Bersyukurlah. Bersyukurlah untuk umur panjang anugerah Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak yang tidak bisa melewati masa pandemi COVID kemarin. Kalau Tuhan tetap pelihara kita, apa ucapan syukur dalam hidupmu? Taruh tanganmu di dadamu. Katakan pada Tuhan, hidupku sungguh berarti. Terima kasih Tuhan, aku masih punya kesempatan menikmati kehidupan anugerah-Mu. Saudaraku, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak sekali memerlukan perhatian kasih kita. Maukah engkau punya hati untuk peduli dengan orang di sekelilingmu? Mungkin ada anggota keluargamu yang sedang dalam kesusahan. Sebut nama mereka dalam doamu. Ketika mereka memerlukan pekerjaan, maukah kita peduli, ikut mencarikan pekerjaan yang terbaik? Ketika mereka memerlukan bantuan pertolongan, biarlah Tuhan menggerakkan hati kita melakukan karya Tuhan di dunia ini.
Saudaraku, tangan Tuhan mau menggandeng dan menuntun hidup kita, melangkah bersama dengan iman. Tuhan mau pakai hidup kita, supaya hidup kita tidak sia-sia. Sungguh, kasih berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita percaya, ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu. Angkat tanganmu. Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Pakai aku Tuhan. Siapkan hidupku. Berkarya lebih dan lebih dibanding waktu kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap anakmu yang hadir di dalam komunitas Family Blessing ini. Diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan penuh sukacita. Yuk sekarang ganti irama ya. Lagu ini kita nyanyi dengan penuh semangat. Mari tim singer. Kita nyanyikan sama-sama. Sejak awal yaitu kasih Tresnane Koyo Pengawan. Yuk kita nyanyi bersama ya. Saya ikut sebaris ya. Yuk. Mari kita gerak bersama-sama. Tresnane Koyo Pengawan. Tresnane Koyo Pengawan. Tresnane Koyo Pengawan. Engatiku tansah milik saben awan, tansah milik saben wengi. Tresnane koyo pengawan engatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Terjauhkan Roh Gusti, orang kujiwani, orang oleh hati, ning Gusti berkahi. Ayo kerja kanggo Gusti, tansah seneng ing ati. Tresnane Gusti ora kujiwani, lakoni opo sing dadi kersane Gusti. Dina wengi Gusti berkahi. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis, ikut Tuhan selalu manis.